Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Wilakansa dengan NIM 12421.042. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan kemampuan berbahasa di PAUD tema pendidikan anti korupsi atau studi halal. Nah, tujuannya untuk memenuhi mata kuliah perkembangan bahasa dan literasi anak. Nah, dilansir dari www.tempo.co, sejumlah kasus dugaan korupsi mencuri perhatian publik di awal tahun hingga Maret 2025. Kerugian negara akibat kasus-kasus ditaksir mencapai triliun rupiah. Perkara rasuah ini pun terjadi di berbagai sektor, mulai dari perbankan, lembaga, pembiayaan negara, hingga minyak dan gas. Berbagai kasus korupsi yang dibongkar ini berhasil mengejutkan masyarakat dan memicu amarah publik. Pasalnya, kasus-kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi, lembaga negara, dan pengusaha yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Di antaranya ialah mengenai korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, korupsi di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, korupsi dana iklan Bank BJB, kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta. Nah, dikarenakan kasus tindak pidana korupsi sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memberantas tindak pidana korupsi, membentuk beberapa strategi untuk mengulangi tindak pidana korupsi. Nah, salah satu strategi pemberantasan korupsi oleh KPK yaitu dengan upaya pencegahan dengan internalisasi pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan. Nah, pendidik juga berperan untuk pendidikan anti korupsi ini. Nah, merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman serta pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari berbagai tingkatan. Nah, baik itu jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, internalisasi pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan melalui pembelajaran literasi. Nah, korupsi sebenarnya dekat dengan pengalaman sehari-hari dan berawal dari perilaku koruptif yang sejak dini. Apabila dibiasakan, dapat terjadi normalisasi perilaku koruptif dan berujung pada tindak pidana korupsi di masa mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi dalam jangka panjang. Nah, pendidikan anti korupsi atau PAK adalah proses pembelajaran dan penguatan integritas ekosistem pendidikan dengan tujuan membentuk karakter dan budaya anti korupsi. Nah, PAK dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari penanaman nilai-nilai integritas pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan tinggi, hingga pemeliharaan nilai pada pendidikan dan pelatihan ASN. Nah, perilaku-perilaku koruptif banyak ditemukan di lembaga pendidikan, contohnya korupsi waktu, datang terlambat, dan mencontek. Nah, dalam penelitian lain juga ditemukan berbagai perilaku koruptif yang terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu mencontek bekerja sama ketika ujian, titip absen, sengaja masuk terlambat, dan plagiarisme. Nah, dalam sebuah penelitian eksperimen oleh Luciana di TK Pertiwipati, dalam pengambilan data ditemukan beberapa anak yang terindikasi berperilaku tidak jujur. Nah, dalam penelitian itu terdapat anak yang menjawab jika menemukan barang milik orang lain, mereka akan mengambil dan tidak mengembalikan barang tersebut. Nah, ini menjadi goncangan nih. KPK terus berupaya menekan angka korupsi. Nah, salah satunya yaitu melalui jenjang pendidikan. Nah, KPK ingin mengajak masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai karakter integritas kepada peserta didik di semua jenjang. Nah, namun dalam upayanya KPK tidak bisa bergerak sendiri. Seluruh elemen dalam masyarakat harus bergerak bersama, menanamkan nilai-nilai integritas untuk membentuk perilaku peserta didik dan menjadi
budaya anti korupsi. Nah, ada 10 nilai integritas yang ditetapkan KPK, di mana menjadi 10 variabel pada dimensi karakter, yaitu yang pertama yaitu bersikap jujur. Nah, bersikap jujur ini yang mana selalu kita terapkan gitu ya dalam sehari-hari, apalagi di anak-anak. Nah, contohnya kita menanamkan dalam hati anak lebih jadi kata-katakan lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada diselimuti oleh kebohongan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu sikap tanggung jawab. Nah, kasih anak suatu aktivitas yang bersifat eh, bertanggung jawab. Nah, untuk anak biasanya nih ya, kalau suatu waktu nih kayak ibu-ibu mendingan ngasihnya teh 10.000 ke anak teh. Nah, kasih tahu 5.000-nya buat jajan dan 5.000-nya lagi buat ditabung ke ibu guru. Nah, hal-hal seperti itu ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Yang selanjutnya yaitu bersikap adil, dapat dipercaya, berani, disiplin, empati, gigih, mandiri, dan yang terakhir yaitu menghargai. Nah, jangan biarkan anak melakukan hal-hal seperti mengejek temannya atau langsung ajarilah sesuatu yang dapat tersentuh hatinya dengan perkataan kita gitu. Jadi nasihatinya yang sedikit menyentuh hatinya. Nah, penanaman nilai-nilai integritas pada tingkat PAUD ini dapat optimal dengan mengupayakan melalui yang pertama yaitu yang pertama sih pokoknya yang keteladanan gitu ya. Kita sebagai pendidik atau orang tua harus bisa bersikap dapat meneladani anak gitu. Nah, seperti berkomitmen pendidik, seluruh warga sekolah dan orang tua menjadi panutan sikap dan perilaku integritas bagi siswa. Yang selanjutnya itu bimbingan dengan hati afektif sebagai teman. Yang selanjutnya pembiasaan, refleksi, atau dengan storytelling. Nah, penggunaan dongeng atau kisah-kisah yang dapat membangun imajinasi siswa dan menjadi stimulus dalam penanaman nilai-nilai integritas dapat dikembangkan melalui cerita tokoh nasional maupun cerita daerah. Ataupun bisa dengan cara bermain. Nah, mengembangkan permainan kreatif yang seru dengan substansi yang mengajarkan nilai-nilai integritas dan diakhiri dengan pertanyaan reflektif untuk menggali pengalaman yang dirasakan. Nah, kegiatan dapat dikembangkan dengan permainan tradisional khas daerah maupun penggunaan media digital ataupun dengan bernyanyi atau rekreasi integritas atau melibatkan orang tua. Pastilah ya orang tua itu pokok untuk anaknya. Nah, jadi pendidikan anti korupsi ini perlu diintegrasikan dalam pengembangan bahasa PAUD melalui metode kreatif seperti bercerita, bermain, bernyanyi. Nah, untuk menanamkan 10 nilai integritas ini maka sangat penting bagi pendidik dan orang tua untuk mengajarkannya kepada anak. Nah, tujuannya yaitu untuk mencegah perilaku koruptif sejak dini. Nah, ini juga didukung oleh kolaborasi sekolah, orang tua, dan KPK. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.